Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Tati di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang cerita rakyat atau hikayat. Indonesia memiliki kekayaan sastra yang tidak ternilai, termasuk teks-teks hikayat dan cerita rakyat yang menceritakan kisah-kisah legendaris dan tradisional dari berbagai daerah. Memahami karakteristik dan struktur teks-teks ini akan membuka jendela ke masa lalu yang penuh dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang tiada duanya. Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi definisi, ciri-ciri, dan contoh-contoh teks hikayat dan cerita rakyat yang memperkaya warisan budaya Indonesia. Adapun pengertian hikayat adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kisah-kisah legenda, kepahlawanan, atau sejarah masa lalu. Seringkali hikayat berfokus pada tokoh-tokoh bangsawan, raja, atau pahlawan yang memiliki kekuatan magis dan mengalami petualangan yang luar biasa. Sedangkan cerita rakyat adalah kisah-kisah tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Cerita rakyat biasanya mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan tradisi dari suatu daerah tertentu. Tema cerita rakyat dapat mencakup asal-usul suatu tempat, legenda, mitos, atau pesan moral. Ciri-ciri khas hikayat dan cerita rakyat. 1. Pengarang tak dikenal. Baik hikayat maupun cerita rakyat umumnya tidak memiliki pengarang yang dikenal secara pasti, karena diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. 2. Bersifat anonim. Sebagai karya sastra tradisional, hikayat dan cerita rakyat tidak memiliki nama penulis yang jelas dan dianggap sebagai milik bersama suatu komunitas atau masyarakat. 3. Latar belakang budaya. Kedua jenis teks ini kaya akan unsur-unsur budaya lokal, seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang mencerminkan identitas masyarakat pemiliknya. 4. Bersifat naratif. Baik hikayat maupun cerita rakyat umumnya berbentuk narasi atau cerita yang menceritakan suatu peristiwa, tokoh, atau legenda. Contoh hikayat dan cerita rakyat terkenal di Indonesia seperti hikayat Hang Tuah, Malin Kundang, legenda Danau Toba, Sangkuring, dan masih banyak yang lainnya. Struktur inti teks hikayat dan cerita rakyat. 1. Pembukaan. Biasanya dimulai dengan frasa pembuka yang khas, seperti Alkisah, pada zaman dahulu, atau adalah suatu cerita. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan cerita dan latar belakangnya. 2. Komplikasi. Bagian ini menceritakan munculnya masalah, konflik, atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama. Biasanya melibatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau magis. 3. Klimaks. Bagian ini menggambarkan puncak dari konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, biasanya terjadi peristiwa penting yang menentukan nasib tokoh utama. Unsur intrinsik hikayat dan cerita rakyat. 1. Tokoh. Tokoh-tokoh utama dalam hikayat dan cerita rakyat biasanya terdiri dari pahlawan, bangsawan, atau makhluk mitologis yang memiliki kekuatan magis. 2. Latar. Latar cerita dalam hikayat dan cerita rakyat seringkali mencakup kerajaan, hutan, gunung, danau, atau tempat-tempat yang bernuansa mistis dan magis. 3. Alat. Plot dalam hikayat dan cerita rakyat umumnya mengikuti struktur naratif tradisional, dengan adanya peristiwa-peristiwa penting yang memicu konflik dan klimaks. 4. Tema. Tema dalam hikayat dan cerita rakyat biasanya berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai moral, legenda, atau asal-usul suatu tempat. Adapun unsur kebahasaan teks hikayat dan cerita rakyat meliputi 1. Iksi. Teks hikayat dan cerita rakyat sering menggunakan kata-kata yang bersifat puitis, arkaik, atau khas dari suatu daerah tertentu. 2. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks-teks ini biasanya bersifat naratif, dengan banyak penggunaan kiasan, perumpamaan, dan bahasa yang indah. 3. Sudut pandang. Hikayat dan cerita rakyat umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan kisah-kisah tersebut. Nilai-nilai dalam hikayat dan cerita rakyat. 1. Nilai religius. Cerita-cerita dalam hikayat dan cerita rakyat Indonesia seringkali mencerminkan kepercayaan, mitos, dan tradisi spiritual yang dianut oleh masyarakat. Kisah-kisah tersebut biasanya menceritakan asal-usul suatu tempat atau kemunculan makhluk-makhluk mitologis yang memiliki kekuatan supranatural. 2.
Nilai moral. Banyak hikayat dan cerita rakyat Indonesia yang mengandung pesan-pesan moral yang penting, seperti pentingnya berbakti dan menghormati orang tua, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta saling menghargai sesama anggota masyarakat. 3. Nilai sosial. Nilai sosial mencerminkan pandangan, kepercayaan, dan norma dalam masyarakat. Contohnya, gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab dihargai di Indonesia. Nilai-nilai ini membentuk karakter individu, menciptakan lingkungan harmonis, dan memastikan hubungan positif antar individu. Nilai sosial harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. 4. Nilai budaya. Teks-teks sastra rakyat ini kaya akan unsur-unsur budaya lokal yang mencerminkan adat istiadat, nilai-nilai tradisional, dan kearifan masyarakat pemiliknya. Hal ini membuat hikayat dan cerita rakyat menjadi sumber yang berharga untuk mempelajari dan memahami warisan budaya suatu daerah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.